pengikut manhaj salaf yang memvonis Al-Imam Ibnu Taimiyah sudah sesat. Contoh, misalkan kita dapat rezeki, kata akhina faithfully hafizahullahu ta'ala. Kemudian kita mengundang orang untuk berkumpul di rumah kita dan mengadakan makan-makan. Lah di situ gak usahlah pakai baca-baca ayat-ayat Allah. Loh, baca-baca ayat-ayat Allah itu gak boleh. Itu termasuk bid'ah. Kalau berkumpul-kumpul baca Al-Quran itu gak boleh, bid'ah berarti. Cukup dengan ngomong-ngomong biasa saja lah. Oh, jadi ngomong-ngomong biasa-biasa saja itu justru yang sunnah. Yang bid'ah itu kalau baca Al-Quran, begitu. Maka yang demikian bukan sunnah, siapapun ulamanya. Berarti kalimat ini menjadi vonis bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Al-Hafidz Ibnu Qayyim al-Jauziyah hafizahullah adalah bukan di atas sunnah gara-gara mengamalkan Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menghormati para salafus salih. Sebelumnya kami sudah menayangkan sebagaimana janji kami atas permintaan salah seorang warganet untuk menjawab pertanyaan terkait pembacaan suratul Fatihah untuk segala hajat. Dan videonya bisa disimak uploadan kami yang terbaru. Kali ini kami insya Allah akan mengupas tentang adanya pengikut manhaj salaf yang memvonis Al-Imam Ibnu Taimiyah sudah sesat. Siapa itu? Kita simak, yakni dari akhina Edi Suripno hafizahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, mengomentari video kami, premis-premis yang dipilih kuantum menjurus pada konklusi yang sesat. Membenarkan Al-Fatihah digunakan apa saja seperti Al-Fatihah 5 quri'at laha. 5 quri'at laha. Laha ya. Hadis itu tidak ada asalnya. Produksi modern tentang Al-Fatihah dipakai berobat ada dalilnya. Sebelumnya di video yang kami upload, kami membacakan riwayat dari Al-Imam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahumallah yang mengamalkan suratul Fatihah untuk pengobatan dan untuk wirid, untuk zikir sejak subuh sampai menjelang siang hari, menjelang zawal. Nah ini bagi akhina Edi Suripno hafizahullah adalah konklusi yang sesat. Nah kemudian kami memberikan pertanyaan balik, dan memang kami sepakat hadis 5 quri'at lahu ya, bukan laha, itu adalah hadis yang maudhu. Tapi nanti insya Allah akan kami tunjukkan beberapa hadis dhaif yang tetap dipakai oleh para ulama salaf dan manhaj salaf tentunya. Nah, di sini kami juga mempertanyakan, berarti pengamal Al-Fatihah sebagai wasilah doa adalah sesat? Berarti Ibnu Taimiyah yang wirid Al-Fatihah sejak subuh sampai zawal juga sesat? Ternyata diberikan retorika, antum yang menyimpulkan seperti itu. Nah, berarti sepakat atau tidak? Akhina Edi Supriyono hafizahullah tidak memberikan jawaban. Al-Fatihah dibaca ketika Nabiullah Muhammad juga membaca. Jika tidak ada contoh Rasul, mohon maaf, SAW, penulisan SAW itu juga bid'ah menurut para ulama salafi Saudi dan juga ulama salafi Indonesia hafizahumullahu ta'ala. Jika tidak ada contoh Rasul membaca saat apa, di mana, momen apa, bagaimana tata caranya, maka yang demikian bukan sunnah, siapapun ulamanya. Berarti kalimat ini menjadi vonis bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
rahimahullah dan juga Al-Hafidz Ibnu Qayyim al-Jauziyah hafizahullah adalah bukan di atas sunnah gara-gara mengamalkan Al-Fatihah. Nah, kemudian ada pertanyaan, jika Al-Fatihah bisa dibaca menggantikan doa yang susah dihafal, boleh dong antum doa jima dengan Al-Fatihah? Sunnah akan terganti semua, agama akan berbeda dengan yang dibawa Rasul. Kiamat. Kami memberikan jawaban, kami tidak menyimpulkan, kami kan bertanya, itu ada tanda tanya. Bisa dibaca bukan berarti selalu dibaca. Memang ada larangan sebelum jima baca Al-Fatihah? Adakah fatwa ulama yang melarang? Berarti pengamal Al-Fatihah tervonis mengganti agama? Kami bertanya semacam itu. Maka dari itu kami tanya, pengamal Al-Fatihah sebagai wasilah doa itu sesatkah? Dan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wirid Al-Fatihah sejak subuh sampai zawal itu sesat juga kah? Tidak di atas sunnah kah? Kami bertanya semacam itu. Ya, murni kami ingin mengetahui sebenarnya yang sunnah itu siapa? Para pengikut sunnah Indonesia atau Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan juga murid beliau yang lainnya yaitu Al-Imam Al-Bazzar rahimahumullahu ta'ala. Nah, maka dari itu akhinal karim, ahibati fillah, kita sama-sama belajar. Tidak perlu sibuk memvonis. Kita sama-sama belajar. Adapun kita posisi masih sebagai murid, sebagai pengamal, tugas kita adalah beramal. Memvonis guru itu nanti ketika kita sudah menjadi guru. Silakan memvonis guru ketika kita sudah menjadi guru. Apalagi sudah menjadi kepala sekolah, silahkan. Nah, maka dari itu, apalagi menjadi menteri agama atau menteri pendidikan, silahkan memvonis guru. Nah, ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah, kita beralih pada apa yang kami janjikan tadi untuk menunjukkan bahwa mengamalkan hadis dhaif itu juga manhaj salaf. Anda tercengang? Kita simak. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya di video tentang Al-Fatihah kami menyatakan bahwa pengkhususan bulan Ramadan untuk pesantren kilat itu juga bid'ah. Penyelenggaraan ibadah buka puasa bersama di masjid yang diawali dengan kajian itu juga bid'ah. Penggalangan donasi korban bencana plus pembagian sembako dan mushaf itu juga bid'ah. Pengadaan daurah pada durasi hari tertentu di masjid tertentu yang pesertanya datang jauh-jauh khusus untuk itu juga bid'ah. Kemudian pelembagaan penyaluran harta haram untuk kemaslahatan umum itu juga bid'ah. Jika bid'ah dengan konsepsi atau premis segala yang tidak ada di masa Rasul adalah bid'ah. Itu. Nah, ternyata dikomentari oleh akhina Faithfully hafizahullahu ta'ala, tapi dalam rangka mengomentari netizen yang lainnya. Kalau berkumpul-kumpul tidak ada kaitannya dengan acara ritual keagamaan, tidak masalah. Nah, pertanyaan kami adalah, bukankah kajian itu adalah ibadah? Bukankah sodakoh itu ibadah? Bukankah buka puasa itu juga ibadah? Bukankah pesantren kilat itu juga ibadah? Nah, lalu yang dimaksud atau batasan deskripsi ritual keagamaan itu yang bagaimana? Contoh, misalkan kita dapat rezeki, kata akhina Faithfully hafizahullahu ta'ala. Kemudian kita mengundang orang untuk berkumpul di rumah kita dan mengadakan makan-makan. Lah di situ gak usahlah pakai baca-baca ayat-ayat Allah. Loh, baca-baca ayat-ayat Allah itu gak boleh. Itu termasuk bid'ah. Kalau berkumpul-kumpul baca Al-Quran itu gak boleh, bid'ah berarti. Cukup dengan ngomong-ngomong biasa saja lah. Oh, jadi ngomong-ngomong biasa-biasa saja itu justru yang sunnah. Yang bid'ah itu kalau baca Al-Quran, begitu. Kami bertanya-tanya, apakah semacam itu? Kami tidak menjustis, kami bertanya-tanya, apakah semacam itu?
pemahamannya. Nah, kemudian ini ada lanjutannya. Kalau acara rutinan dan berkumpul dengan mengadakan pengajian ilmu itu bukanlah bid'ah. Kita harus tahu waktu bagaimana supaya pengajian itu bisa ramai. Ya sama, kesepakatan aja kan, berarti Muhammadiyah, NU, Persis itu kesepakatan hari yang kosong apa, yang kira-kira jamaahnya ramai itu hari apa. Berkumpul, ngaji itu ibadah. Tayyib ayuhal ikhwah a'azani Allah wa iyyakum. Sekarang kita akan mengkaji fakta di mana hadis dhaif juga dipakai di manhaj salaf. Kita akan bandingkan juga dengan fatwa ormas-ormas Islam, lalu kita nanti bisa mengetahui peta bagaimana sikap umat Islam dengan berbagai ormas yang diikutinya maupun gerakan non-ormasnya dalam menyikapi hadis-hadis dhaif. Awalan, para ulama khalaf seperti Al-Imam An-Nasafi, Al-Hafidh Ibnu Katsir, Al-Mufassir Fakhruddin Ar-Razi rahimahumullahu ta'ala, dan juga para mufassir lainnya di dalam kitab-kitab tafsir mereka itu, dan juga di kitab tarikh masih menggunakan hadis dhaif, bahkan kisah Israiliyat, ada yang dengan komentar ataupun yang tanpa komentar sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa manhaj salaf itu tidak mengharamkan mutlak hadis dhaif. Syekh Profesor Dr. Akramdi Al-Umari rahimahullahu taala menyatakan di dalam kitab yakni As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, seharusnya mengandalkan riwayat-riwayat sahih kemudian hasan, kemudian riwayat-riwayat dhaif yang dikuatkan dengan riwayat dhaif lain untuk membentuk gambaran sejarah dari peristiwa-peristiwa pada masyarakat Islam generasi perdana. Ketika ada pertentangan, maka yang selalu digunakan adalah riwayat yang lebih kuat. Peneliti masih ingat beberapa kali Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim Al-Hafidh menyatakan bahwa mau tidak mau para mufassir itu kadang menggunakan kisah Israiliyat karena tidak didapatkan referensi yang mencukupi untuk menafsirkan ayat tertentu. Ya, itu salah satu statement dari Gus Baha. Setuju tidak setuju, ma'asyiral viewers, ahibati fillah, tidak masalah. Silahkan diikuti, dan nanti di video kita ini kita akan mengkaji mana-mana para ulama atau juga ormas Islam yang menolak mutlak hadis dhaif dan mana yang menerima hadis dhaif dengan ketentuan. Tapi pada intinya adalah manhaj salaf itu tidak membuang seluruh hadis dhaif. Tayyib, sekarang kita berpindah mulai kepada Fadilatil Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala, yang mana beliau memberikan statement para ulama yang masih membawakan hadis-hadis dhaif dan menyandarkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tergolong sebagai pendusta, kecuali apabila mereka tidak tahu. Ini ada di dalam salah satu buku beliau. Di dalam salah satu artikel beliau, ya, bukan buku, artikel, ya, ini di majalah As-Sunnah. Nanti ada daftar pustakanya kami cantumkan. Kemudian ternyata pernyataan Ustadzuna Yazid hafizahullahu ta'ala ini merujuk kepada Al-Habib Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan hadis-hadis yang lemah sanadnya besar kemungkinan tidak diucapkan oleh Nabi. Jadi tidak mungkin suatu hukum didasarkan pada hadis-hadis seperti itu. Dan lebih lanjut, Ustadzuna Yazid hafizahullahu ta'ala menjatuhkan vonis, yakni pengaruh buruk dari fanatik madhab, ini di dalam kitab beliau yaitu Mulia di Atas Manhaj Salaf. Kemudian beliau mengatakan kitab-kitab madhab yang banyak mengandung hadis-hadis dhaif dan palsu dan berdalil dengannya serta mengambil kesimpulan hukum darinya merupakan hal yang mempengaruhi cara mengambil hukum dan mewariskan perselisihan dalam fikih. Tayyib, ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Ustadzuna Badrus Salam hafizahullah mengatakan ikhtilaf para ulama mengenai bolehkah mengamalkan hadis dhaif. Sebagian ulama mengatakan boleh, alasannya karena hadis dhaif ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Ini pernyataan dari beliau, ya. Dan di akhir pernyataan beliau adalah apa?
Sementara Imam Bukhari dan Muslim, dan itu yang dibela oleh Al-Imam Ibnul Arabi, ini kami tidak mengurangi sedikit pun kalimat beliau sampai pun mengenai huruf al-ta'rifnya ya, bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan sama sekali. Bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan sama sekali. Ini yang paling kuat insya Allah. Ini adalah apa? Tarjih dari Ustadzuna Badrussalam hafizahullah ta'ala, dan tidak masalah. Silahkan diikuti siapapun yang memang cocok dengan kalimat ini. Dan yang penting apa? Siap mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Sama kami yang membuat jurnal ini juga harus siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang kami tulis di dalam jurnal ini. Tayyib, selanjutnya ada pernyataan dari Kiai Haji Muhammad Abduh Tuasikal atau Ustadz Tuasikal. Jika kita sudah mengetahui manakah aurat lelaki, ada satu hal yang mesti kami ingatkan tentang tersebarnya kekeliruan di tengah masyarakat mengenai aurat lelaki ini, yaitu seringkali kita melihat para pria buka-bukaan aurat, baik paha yang disikap seperti ketika main bola atau sengaja menyikap bagian aurat lainnya, mungkin saja ketika renang, dengan hanya memakai celana dalam. Ini sungguh kekeliruan. Kami sepakat dengan pernyataan Ustadzuna Abduh Tuasikal ini. Tapi ada satu yang harus digarisbawahi dalam artikel beliau ini. Pendapat terkuat dalam hal ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa aurat lelaki sesama lelaki adalah antara pusar hingga lutut. Fokus kita adalah apa? Beliau mengatakan bahwa pendapat terkuat dalam hal ini, artinya ini adalah tarjih dari beliau. Artinya pusar dan lutut sendiri bukanlah aurat. Demikian pendapat jumhur ulama. Ternyata Ustadz Tuasikal mendasarkan kesimpulan ini pada hadis yang dhaif. Yang beliau sendiri mengatakan bahwa memang dhaif. Apa saja yang di atas lutut merupakan bagian dari aurat, dan apa saja yang di bawah pusar dan di atas lutut adalah aurat. Hadis dhaif ini ternyata dipakai oleh Fadilatul Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Dengan demikian tidak sah salat dalam keadaan aurat terbuka. Aurat laki-laki ialah anggota tubuh antara pusar dan kedua lutut. Nah, kemudian ada juga pernyataan dari yang ini menunjukkan bahwa memang hadis dhaif itu masih dipakai para ulama manhaj salaf, yaitu pernyataan dari Al-Muhaddits Shalih Al-Utsaimin, anggota dari Hay'ah Kibaril Ulama Saudi Arabia. Jawaban kami ketika beliau ditanya tentang keberadaan hadis-hadis dhaif dalam kitab tauhidnya Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, jawaban kami adanya beberapa hadis dhaif dalam sebuah kitab tidak menjatuhkan superioritas kitab tersebut, apalagi dikarang dalam bidang akidah ahli sunnah wal jamaah, sehingga sudah jadi tradisi keberadaan hadis dhaif tersebut asal makna hadis tersebut sudah terverifikasi dan diketahui secara turun-temurun. Ya, posisinya sebagai penguat saja. Hampir tidak ada kitab para ulama sunni dalam bidang akidah yang tidak diisi dengan hal semacam ini. Tradisi ini sudah biasa, sudah selayaknya memahami ilmu sesuai prinsip ini. Jadi hadis dhaif masih dipakai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan juga dipakai dan diakui juga oleh para ulama manhaj salaf dari Saudi Arabia. Nah, artinya prinsip ini bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Ustadzuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala. Tapi tidak masalah, karena apa? Memang pada kenyataannya manhaj salaf masih menggunakan hadis dhaif. Syekh Faisal Al-Mubarak dalam syarah ringkas Mukhtasarul Kalam li Bulughil Maram, atau apa judulnya kami lupa, nanti ada di daftar pustakanya, di mana beliau mengomentari hadis nomor 4 dari Bulughul Maram, air itu suci kecuali jika bau, rasa atau warnanya berubah karena najis yang mengenainya. Nah, kemudian beliau memberikan catatan kaki, hadis ini dhaif, namun justru dikuatkan kehujahannya ya oleh dengan apa? Dengan Syekh Faisal ini mengutip klausul dari Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala. Para ulama berijma bahwa jika ada najis yang jatuh pada air yang jumlahnya sedikit dan atau banyak, lalu najis tersebut mengubah rasa, warna atau baunya, maka air tersebut menjadi najis. Padahal hadisnya dhaif. Demikian terjadi pula pada hadis nomor 5 yang berbunyi apabila air telah mencapai 2 qullah maka ia tidak mengandung khabath.
Syekh Faisal memberi catatan kaki, hadis ini sahih meski sebagian ulama mendhaifkannya namun tidak membahayakannya. Artinya manhaj salaf tidak membuang hadis dhaif sama sekali. Kenapa demikian? Ternyata Syekh Faisal rahimahullahu taala mengutip prinsip dari Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Hadis ini tidak kuat tapi ia adalah pendapat semua ulama. Jadi pendapat semua ulama itu mengalahkan hadis dhaif, ya. Sekali lagi, pendapat semua ulama kalau sudah ijma itu mengalahkan hadis dhaif. Aku tidak mengetahui adanya perselisihan dalam hal ini, ya. Jadi posisinya hadis dhaif tetap dipakai itu kenapa? Karena ada ijma yang menaunginya. Tayyib, kita beralih kepada fatwa Ormas Hidayatullah. Ada satu fatwa dari Ormas Hidayatullah bisa dibaca. Demikian pula Ibnul Qayyim berkata mengenai hadis talqin mayyit. Hadis ini meski ia tidak sabit, maka terus-menerus pengamalannya di seluruh negeri dan setiap masa tanpa ada pengingkaran, cukup untuk menjadikannya sebagai pijakan amal. Ini dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sekali lagi, kalau tidak setuju tidak masalah. Yang penting jangan menyalahkan para imam, ya. Jangan seperti yang kami paparkan tadi. Hanya karena menurutnya tidak sesuai sunnah, lalu Al-Imam Ibnu Qayyim itu ditolak mentah-mentah, disalahkan, bahkan dianggap sudah keluar dari ahli sunnah. Kita beralih kepada fatwa Ormas Nahdlatul Ulama. Secara resmi mewakili NU, Kiai Haji Muhyiddin Abdus Samad, kita tidak serta-merta menolak hadis dhaif. Dalam hal-hal tertentu masih diperkenankan mengamalkannya dengan syarat-syarat sebagaimana disebutkan. Nah, di sini sebelumnya juga sudah diterangkan, bisa dibaca di jurnal kami. Kalau ingin mendapatkan jurnal kami, bisa menghubungi kami dan nanti ada infaknya yang harus antum bayarkan kepada kami sebagai ganti listriknya, ganti kami bayar wifi-nya dan lain sebagainya, ya. Kemudian Ustadz Ma'ruf Khazin hafizahullahu ta'ala di kitab Syekh Ibnu Taimiyah juga hadis dhaifnya. Kalau tidak percaya silahkan baca kitab Al-Kalimut Thayyib yang ditakhrij Syekh Al-Albani. Hadis dhaifnya ada 15, hadis dhaif jiddan ada 7, bahkan ada 5 hadis maudhu'. Atau jangan-jangan yang menolak keberadaan hadis dhaif ini, kata beliau, juga akan mengeluarkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari manhaj salaf. Dalam kitab beliau yang populer bernama At-Tauhid banyak ditemukan hadis dhaif, padahal ini kitab akidah. Kata beliau, sudah saya baca beberapa ulama Saudi yang tetap membela dan mentakwil. Kita beralih ma'asyiral viewers wa subscribers pada Ormas Persis. Ormas Persis ini ternyata menolak mutlak seluruh hadis dhaif. Tidak masalah, ini adalah pilihan, sekali lagi, sepanjang tidak mengvonis sesat umat muslim lainnya yang menggunakan hadis dhaif. Kita beralih kepada Muhammadiyah. Muhammadiyah juga menolak hadis dhaif mutlak, ya, semua hadis dhaif tidak diterima. Ini ada fatwanya, dan lebih-lebih dari Muhammadiyah Jawa Barat itu menganggap hadis dhaif bukan termasuk sunnah sahihah sehingga tidak bisa menjadi bagian dari agama. Nah, ini ada kami tampilkan fatwanya. Baik, kita beralih juga di Ormas Wahdah Islamiyah. Ternyata Wahdah Islamiyah juga menolak mutlak hadis dhaif. Setelah memperhatikan jawaban dan tanggapan yang telah dikemukakan oleh para ulama yang tidak membolehkan mengamalkan hadis dhaif, nah, maka apa? Bagi kita jelas meriwayatkan dan mengamalkan hadis dhaif untuk berbagai hal adalah hal yang dilarang. Untuk berbagai hal, ya, dilarang. Baik, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa ormas Islam yang menolak total hadis dhaif adalah Persis, Muhammadiyah dan Wahdah. Adapun yang non ormas adalah Salafi sebagian menolak mutlak hadis dhaif, Salafi yang lainnya masih menerima hadis dhaif, apalagi Salafi yang internasional, ya, yang manhaj salafnya sudah paling tinggi, yaitu Al-Imam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumallahu taala, itu masih menerima hadis dhaif.
Nah, kemudian kalau ormas Islam yang menerima hadis dhaif dengan syarat dan ketentuan berlaku adalah Nahdlatul Ulama dan Hidayatullah. Baik, ma'asyiral viewers wa subscribers, ayuhan netizen. Ini daftar pustakanya, terlupa tidak kami tampilkan. Ada lengkap dan bisa di cross check masing-masingnya, sehingga tidak perlu mengatakan bahwa kami membuat kedustaan-kedustaan. Biasanya begitu, ditampilkan sesuatu yang berbeda dengan pemahamannya, dianggap yang menyampaikan adalah jahil dan kadzab dan lain sebagainya. Ahibati fillah, semoga paparan ini bermanfaat dan tidak kemudian dituduh orang-orang semacam kami ini sebagai apa? Penyebar hadis dhaif, diseminator hadis dhaif, dan berarti pendusta atas nama Nabi dan lain sebagainya. Tidak perlu mengatakan semacam itu, cukup kita beramal masing-masing sepanjang ada riwayatnya dari manhaj salaf. Mari kita saling menghormati. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.